Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah atau sejarah para nabi dan rasul. Sebelumnya, mohon dukungannya untuk subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Kisah pertama adalah kisah Nabi Adam alaihi salam dan sholawat Nabi. Diriwayatkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam, dan setelah itu Allah membukakan penglihatan matanya, maka memandanglah Nabi Adam pada arsy, kemudian beliau melihat sebuah tulisan. Dan tulisan itu bertuliskan nama Muhammad. Tulisan itu berada di atas istana arsy, maka bertanyalah Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, adakah orang yang lebih mulia di sampingmu selain aku?" Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Benar, dia adalah nama seorang nabi, dari keturunanmu, yang lebih mulia daripada engkau. Dan jika tidak karena dia, aku tidak menciptakan langit, bumi, surga dan neraka." Selanjutnya diriwayatkan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam, maka Nabi Adam mengarahkan pandangannya ke atas, dan terlihatlah olehnya satu makhluk yang lain daripadanya. Ia seorang wanita cantik jelita, kemudian dengan kudrat dan irodatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa syahwat kepada Nabi Adam. Dan ketika itu bertanyalah Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, siapakah dia?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dia adalah Hawa." Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Nikahkanlah aku dengan dia." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Adam, beranikah engkau membayar mas kawinnya?" Selanjutnya Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, berapakah mas kawinnya, agar aku bisa menikah dengan Hawa?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, mas kawinnya, supaya engkau membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad, dan bacalah sholawat 10 kali." Didorong rasa syahwatnya, kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, jika itu aku lakukan, apakah engkau menikahkan aku dengan dia?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar demikian, wahai Adam, aku menikahkanmu dengan dia." Kemudian Nabi Adam alaihi salam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat 10 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahar menikahi Hawa. Ada pendapat lain dari para ulama, yaitu Nabi Adam membaca sholawat sebanyak 100 kali dalam satu tarikan napas. Itulah kisah Nabi Adam dan sholawat Nabi, di mana posisi sholawat kepada Nabi Muhammad begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama meriwayatkan tentang keutamaan sholawat, di antaranya, Rasulullah telah bersabda, "Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel telah berkata kepadaku." Berkata Jibril alaihi salam, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar." Berkata pula Mikail alaihi salam, "Mereka yang bersholawat ke atas kamu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu." Berkata pula Israfil alaihi salam, "Mereka yang bersholawat kepadamu, akan aku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah mengampuni orang itu." Malaikat Israel alaihi salam pula berkata, "Bagi mereka yang bersholawat ke atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi." Itulah keutamaan dari sholawat, yang diriwayatkan oleh para ulama terdahulu. Kisah selanjutnya, kisah Nabi Idris alaihi salam dan iblis. Menusuk mata iblis dengan sebuah jarum. Kesalehan Nabi Idris alaihi salam ternyata mampu mengalahkan kemampuan iblis. Bahkan, hanya dengan sepucuk jarum jahit,
yang biasa digunakan untuk bekerja, dia mampu membuat mata iblis menjadi buta. Nabi Idris alaihissalam merupakan sosok nabi dan rasul yang terkenal kesalehannya. Beliau merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Beliau lahir 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Nama aslinya adalah Uhunu. Namun karena tekun mempelajari ilmu agama dan kitab-kitab Allah, maka beliau dikenal dengan nama Idris. Menurut riwayat, Nabi Idris adalah seorang nabi pertama yang paling pandai menulis dengan bahasa dan dapat membaca. Karena kemampuannya membaca itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 syahifah, yang berupa petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya diriwayatkan bahwa beliau pandai menjahit. Selain terkenal karena kemampuannya dalam menulis dan membaca, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mampu menunggang kuda. Mengetahui ilmu perbintangan atau ilmu falak. Beliau juga adalah orang pertama yang pandai menggunting dan menjahit pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Kehidupan sehari-harinya selalu diisi dengan kegiatan beribadah, serta menolong orang miskin. Pada saat waktu luang beliau gunakan untuk menjahit pakaian. Biasanya apabila pakaian itu siap, dia akan memberikannya kepada orang yang miskin. Di samping itu, setiap hari dia tidak pernah lepas dari berpuasa. Nabi Idris juga seorang yang gagah, beliau memiliki kekuatan luar biasa. Karena itulah beliau dikenali sebagai Asadul Usud, atau singa dari segala singa. Kesolehan Nabi Idris alaihissalam, sehingga membuat iblis sangat membencinya. Pada suatu hari, ketika Nabi Idris sedang duduk menjahit baju, tiba-tiba dan entah dari mana datangnya, muncullah seorang laki-laki di depan pintu rumahnya, sambil memegang sebutir telur di tangannya. Ternyata lelaki tua itu adalah iblis yang sedang menyamar. Kemudian terjadi dialog di antara keduanya. Iblis berkata, "Ya Nabiullah, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Sekilas Nabi Idris melihat lelaki itu, dan beliau sudah mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya itu adalah iblis laknatullah yang sedang menyamar. Nabi Idris menjawab, "Kemarilah, mendekatlah kepadaku dan tanyalah yang engkau mau." Iblis menyangka bahwa penyamarannya tidak diketahui oleh Nabi Idris. Dia sangat senang karena ajakan itu. Kemudian iblis berkata untuk yang kedua kalinya, "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Dengan tenangnya Nabi Idris menjawab, "Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur sebesar itu. Bahkan ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku berkuasa melakukannya." Tanpa disangka oleh iblis yang sudah di hadapan Nabi Idris, beliau lalu dengan secepat kilat menusuk mata iblis dengan jarumnya. Secepat kilat jarum itu mengenai matanya, dan iblis pun menjerit kesakitan. Dia terkejut dan tidak menyangka kalau Nabi Idris akan mengetahui tipu dayanya. Karena mata iblis tertusuk jarum, maka matanya telah menjadi buta. Tanpa membuang waktu, iblis pun lari tunggang langgang, hingga hilang dari pandangan Nabi Idris alaihissalam. Kisah selanjutnya yaitu, Nabi Sulaiman alaihissalam menangkap iblis. Seperti banyak diketahui, bahwa Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar sekali. Wilayah kekuasaannya sangat luas dan banyak musuh yang tunduk kepadanya dari berbagai golongan. Dari golongan manusia, binatang, jin dan bahkan iblis pun tunduk pula kepadanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkap iblis. Kemudian Allah mewahyukan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada kebaikannya jika kamu menangkap iblis." Kemudian untuk yang kedua kalinya, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar bisa menangkap iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Sulaiman, jika iblis tidak ada, maka banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan." Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Allah, aku ingin menangkap iblis hanya beberapa hari saja." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Sulaiman,
Bismillah, atas keagungan namaku, maka tangkaplah dia. Kemudian Nabi Sulaiman menangkap iblis, dan merantai serta memenjarakannya. Nabi Sulaiman tampak puas setelah memenjarakan iblis laknatullah itu. Kemudian riwayat selanjutnya, salah satu pekerjaan Nabi Sulaiman adalah merajut tas, walaupun beliau seorang raja yang diberi kerajaan besar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau dari usahanya sendiri. Beliau menjual tas hasil rajutannya ke pasar, dan yang menjual itu melalui anak buahnya. Ketika anak buahnya pergi ke pasar, untuk menjual tas hasil rajutan Nabi Sulaiman, anak buahnya merasa heran, karena pasar menjadi sepi. Karena orang-orang yang biasanya berjualan, sekarang lebih sibuk memikirkan akhiratnya. Pada hari berikutnya sama saja, anak buahnya membawa kabar, bahwa pasar telah tutup dan semua orang pergi ke makam. Sibuk menangis dan meratap semua orang siap-siap melakukan perjalanan ke akhirat. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Allah, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa orang-orang tidak bekerja untuk mencari makan?" Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak ada gairah lagi untuk bekerja. Bukankah aku telah mengatakan sebelumnya, bahwa menangkap iblis dan memenjarakannya itu, tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Sulaiman segera membebaskan iblis. Dan keesokan harinya, orang-orang sudah terlihat seperti biasa lagi, pergi ke pasar dan mencari nafkah, mereka sibuk bekerja seperti biasanya. Hikmah dari kisah para nabi di atas adalah: 1. Kedudukan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iblis akan selalu menggoda manusia dari hal-hal keburukan, sebagaimana Nabi Idris digoda oleh iblis dalam hal cara berpikir. 3. Apabila kita berniat dalam hal kebaikan, maka tata caranya pun harus baik. Nabi Sulaiman ingin memenjarakan iblis itu merupakan suatu kebaikan, agar tidak ada lagi kemaksiatan, tetapi hal itu melanggar sunatullah. Demikianlah ketiga kisah para nabi tersebut. Pada kesempatan lain kita akan membahas kisah para nabi dan rasul yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.